Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Saputra dengan NPM 2374201046 dan di sini ada Asmi. Asmi apa nama kami? Nairul Azmi NPM kami. 23742010 Cikarang. Oke, di sini kami akan membahas tentang kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Oke, jadi saya pengen nanya sama kami. Kenakalan remaja di Indonesia ini seperti apa sih, Mi? Coba. Paling tak? Kenakalan remaja ini seperti apa sih, Mi, di Indonesia ini? Contohnya juga kayak mana gitu kan? Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan dari kamu. Kenakalan remaja di Indonesia. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan bersifat melanggar aturan di dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja adalah masalah yang dapat menimbulkan kerugian baik dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Willis tahun 2014, kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengganggu ketentraman masyarakat umum termasuk dirinya sendiri. Kenakalan remaja adalah masalah yang masih sangat sering terjadi di Indonesia. Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kenakalan pada usia remaja di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 50%. Data tersebut sangat menggambarkan bahwa kenakalan dilakukan oleh remaja di Indonesia masih sangatlah tinggi. Kematangan emosi dan pikiran yang masih labil pada remaja menjadi faktor utama penyebab utama kenakalan remaja. Hal itu mengakibatkan remaja susah untuk mengontrol diri mereka untuk menghadapi situasi tertentu yang beraktivitas remaja, mulai mencoba-coba dan mencari jati diri mereka. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan bahkan melakukan tindakan kriminal. Ada beberapa beragam contoh kasus kenakalan remaja di Indonesia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, mulai keluyuran di malam hari, berbohong, berkelahi, tidak mengerjakan tugas kelas, bolos sekolah, merokok, menonton video porno, menjadi bagian dari geng, tawuran, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, melakukan seks bebas, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Kenakalan remaja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu pemahaman agama yang kurang baik, pola pikir yang salah, kontrol diri yang lemah, krisis identitas, keegoisan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain didikan di lingkungan yang salah, yang kurang baik, bergaul di lingkungan yang salah, mudahnya akses teknologi, dan lain sebagainya. Masalahnya seperti apa sih, Mi? Kalau kayak kenakalan remaja itu? Di bawahnya itu, Mi. Masalah kan kamu baru sampai sini. Baik, masalah seperti ini harus segera diatasi supaya tidak semakin menjadi-jadi di kemudian hari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua maupun kita semua untuk mengurangi masalah kenakalan remaja di Indonesia, yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik sejak masih usia dini, memberikan ajaran spiritualitas kepada anak, mengajarkan anak untuk melakukan hal yang positif sejak usia dini, mendorong anak untuk selalu bersikap terbuka, bersikap tegas, memberikan motivasi, memberikan penjelasan kepada anak tentang akibat dari melakukan kenakalan. Apa saja kenakalan remaja di Indonesia, Mi? Contohnya seperti apa sih, Mi? Baik, faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, pengaruh media, dan kondisi sosial ekonomi dapat berperan dalam mendorong atau mencegah kenakalan remaja. Contoh apa saja contoh kenakalan remaja itu apa aja loh, Mi? Contohnya kayak apa gitu, misalnya kayak tawuran apa gitu kan contohnya. Baiklah, contohnya adalah perjudian, tawuran, balap liar, narkoba, dan penganiayaan teman. Kalau tawuran itu bisa merugikan siapa sih, Mi? Bisa
merugikan semua orang, yang melakukan perbuatan itu. Kalau narkoba itu bisa bisa apa namanya membuat kita ini seperti apa? Bisa merusak pikiran, bisa bikin kita stres, depresi, dan kurang gairah hidup. Terus apa lagi tadi contohnya? Balap liar. Ya, Kalau balap liar itu kayak gimana sih, Bi? balap liar adalah contohnya begini. Contohnya balap motor di pinggir jalan, tidak pada tempatnya. Itu melanggar hukum nggak, Bi? Iya, melanggar hukum. Melanggar hukum ya. Ya. Karena dapat membahayakan bagi orang-orang yang sedang melintas di jalan tersebut. Terus bagaimana dampak dari kenakalan remaja itu, kayak mana sih dampaknya itu, Mi? Kira-kira dampak kenakalan remaja. Ayo, Mi, ini, Mi. Kenakalan remaja dapat memiliki dampak yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak dari kenakalan remaja termasuk kesehatan mental dan emosional. Kenakalan remaja dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan pada remaja yang terlibat. Dua, gangguan perilaku. Kenakalan remaja dapat mengarah pada gangguan perilaku seperti konsumsi obat-obatan terlarang, alkohol, atau perilaku menyimpang lainnya yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental remaja. Pendidikan. Kenakalan remaja dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Hubungan sosial. Kenakalan remaja dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Kriminalitas. Kenakalan remaja seringkali terkait dengan perilaku kriminal seperti pencurian, perkelahian, dan vandalisme. 6. Masa depan. Kenakalan remaja dapat menghambat perkembangan dan masa depan remaja tersebut. Bagaimana sih cara kita mengatasi kenakalan remaja itu? Kayak gimana gitu? Kita harus kayak mana gitu biar tidak terjadinya tidak terjadinya kenakalan remaja, tidak terjadinya konflik. Caranya adalah yaitu komunikasi terbuka. Penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan positif dengan remaja. Dengarkan pendapat dan perasaan mereka tanpa menghakimi. Berikan dukungan emosional kepada remaja. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan siap mendengarkan serta membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Bimbingan dan konseling dapat membantu remaja dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan keterampilan coping, dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja. Pendidikan dan pemahaman. Edukasi tentang konsekuensi dari kenakalan remaja dan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja akan dampak negatif dari perilaku mereka. Membangun keterampilan sosial. Melalui pelatihan keterampilan sosial, remaja dapat belajar cara berinteraksi secara positif dengan orang lain, mengelola emosi dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Pengawasan dan batasan. Mengatur pengawasan yang tepat dan menetapkan batasan yang jelas dapat membantu mencegah terjadinya kenakalan remaja. Keterlibatan dalam aktivitas positif. Mendorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas positif seperti olahraga, seni, atau kegiatan sukarela dapat membantu mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang bermanfaat dan membangun keterampilan positif. Konsistensi dan kesabaran. Proses mengatasi kenakalan remaja memerlukan konsistensi dan kesabaran. Nanti kamu nanya sekarang. Baiklah Miko, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran budaya dalam mengatasi kenakalan remaja? Bagaimana perannya? Peran budaya dalam mengatasi kenakalan remaja sangat penting karena budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk nilai norma dan perilaku masyarakat tersebut. Nilai dan norma. Budaya dapat memberikan landasan nilai dan norma yang kuat bagi remaja dengan mendorong dan memperkuat nilai-nilai positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan solidaritas kepada budaya. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Budaya dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pendidikan dan kesadaran tentang konsekuensi dari kenakalan remaja
Dan yang ketiga, komunikasi dan identitas. Budaya juga dapat memainkan peran dalam memperkuat identitas remaja dan rasa kepemilikan terhadap komunikasi. Dan keempat, pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan budaya dapat menjadi platform untuk mengembangkan keterampilan sosial, kayak seni dan juga kreativitas yang dapat membuat remaja mengalihkan energi mereka dan hal-hal ke positif yang bermanfaat. Dan itu Mi. Seperti itu Mi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah, Anda adalah seorang remaja, apa upaya yang Anda lakukan agar tidak terjerumus dalam tindak kenakalan? Apa? Pelan-pelan biar kedengeran di video. Pertanyaan saya yang kedua adalah, Anda adalah seorang remaja, apa upaya Anda yang Anda lakukan agar tidak terjerumus dalam tindak kenakalan? Oh, biar bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik dan juga dekat dengan Tuhan, dan juga cari pergaulan yang baik lah gitu. Pokoknya jangan nggak apa-apa kita main sama orang jahat juga, atau orang apa kata kamu tadi, orang yang banyak suka cari masalah. Nggak apa-apa kita berkawan sama orang yang nakal, asal kita dari dirinya aja, jangan sampai kita ikut-ikutan. Itulah cara menghindarinya, tergantung dari diri kita sendiri. Itu Mi. Terus lagi Mi, saya mau nanya sama kamu lagi Mi, kenakalan remaja yang melanggar hukum tuh kenakalan apa sih Mi? Apa sih contohnya kenakalan remaja yang melanggar hukum? Baik. Contohnya adalah penipuan dan pemalsuan berkas-berkas resmi, penggelapan barang, perjudian, pelacuran sukarela atau terpaksa, pelanggaran tata susila, menjual buku, foto atau film porno, percobaan pembunuhan, penganiayaan, pengguguran kandungan atau aborsi, pemerkosaan, memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang, tindakan antisosial, perbuatan yang mengganggu atau merusak barang orang lain. Jadi itu kalau misalnya kita melanggar itu kita bisa kena pidana Mi ya. Iya. Udah sampai sini aja Mi ya, 12 menit. Ini juga udah azan, kita mau sholat dulu. Iya. Sekian penjelasan dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang atau salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.